Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore menjelang malam ya. Oke, pada sore ini kita akan membuat sampel atau sharing terkait pertanyaan teman kita. Bang, berapa saldo ideal ya? Berapa saldo ideal untuk pemula kalau kita mau depo gitu ya? Saldo ideal untuk pemula kalau kita mau depo, dan berapa target kita per hari gitu ya. Jadi sebenarnya seperti ini ya. Kalau menurut saya, bagi saya itu idealnya saldo tidak ada idealnya. Menurut saya ya ideal aja gitu kan, karena itu tergantung dari kondisi kita masing-masing gitu kan ya. Jadi nggak ada idealnya. Yang paling saya bilangkan di sini, yang harus kita idealkan itu adalah ilmu kita gitu ya bang. Ilmu kita yang harus ideal. Ketika ilmu kita udah ideal untuk masuk ke realnya, itu artinya 140.000 pun itu minimalnya ya, minimal depo 140.000 gitu kan. Itu ya bisa-bisa aja gitu ya, untuk cari profit ya bisa gitu bang. Nggak ada yang nggak bisa kalau ketika ilmu kita sudah ideal gitu ya bang ya. Ketika ilmu kita sudah ideal, benar-benar udah bisa membaca pola candlestick dan arah harganya kemana gitu ya, 140.000 ya bisa-bisa aja gitu dia bang. Jadi kalau soal berapa per hari targetnya, jadi uangnya jangan ditargetkan dulu ya bang ya. Jadi untuk profitnya, sini kita bentar sharing dulu ya bang terkait pertanyaan teman kita. Jadi kalau profitnya ini jangan ditargetkan dulu untuk kita yang masih baru terjun gitu ya bang ya. Jadi yang mau ditargetkan apa bang? Targetkanlah OP-nya gitu ya. OP-nya per sesi berapa kali gitu ya bang ya. Misalnya 5 kali loss, misalnya 2 kali atau 1 kali loss, atau 2 kali lalu bikin loss gitu kan. Udah hentikan gitu bang, hentikan gitu, selesai gitu ya bang ya. Kita close gitu sesi pertama. Nah sesi pertama ya bang ya. Sesi kedua bikin lagi ya, abang lah yang sesuaikan jamnya, tapi jangan setelah ini lanjut terus anggap aja sesi 2, nggak gitu. Misalnya pagi sesi pertamanya 5 kali OP, profit 4 atau profit 3 udah gitu. Jadi jangan ditargetkan uangnya 100.000 per hari gitu, jangan dulu gitu bang. Kalau untuk yang pertama baru-baru terjun gitu ya bang ya, jangan ditargetkan dulu untuk profitnya. Jadi kita targetkan di sini adalah OP-nya dulu gitu ya bang ya, OP-nya dulu gitu. Ketika kita udah bisa konsisten dengan OP kita, ya mudah-mudahan itu hasilnya bagus loh, lumayan gitu ya. Inilah profitnya ya kecil-kecil dulu ya, nggak masalah gitu kan. 1 bulan, nanti bulan keduanya tambah lagi, naik lagi gitu kan. Yang penting kita konsisten dulu dalam di sesi-sesinya gitu kan, sesinya gitu, sesi kedua, sesi ketiga, misalnya 3 sesi 1 hari gitu ya, 5 kali OP, ini juga 5 kali gitu kan, ini 5 kali. Nah ketika yang yang 3 ini udah bisa kita minimal ini 3 kali profit gitu ya, 3 kali profit, ini 4 kali misalnya, ini misalnya profit semua gitu ya. Nah ini udah berapa kan, udah 9, udah 12 gitu kan, udah 12 ini gitu kan 12 kali profit gitu 1 hari. Nah gitu, bikinlah dulu kita OP 14.000 itu berarti kita kalau dia 14.000 berarti sekitar 28 lah nanti dia ya, 28.000 berarti dia 25.000 gitu ya, berarti dia 11.000. Nah 11.000 ya, 11 kali 11.000 gitu kan udah lumayan gitu 1 hari. Jadi jangan dilihat dulu dari ininya gitu ya, dari uangnya gitu dia bang. Jangan targetkan per sesi untuk uangnya gitu ya, tetapi targetkanlah dalam per sesi itu OP-nya dulu di awal-awal. Nanti kalau memang udah benar-benar oke, udah mahir, gas aja, terserah bang mau berapa sesi, mau berapa ratus ribu 1 hari ya terserah bang, karena udah benar-benar ini ya kan gitu. Jadi itulah untuk pertanyaan abang kita, yang mungkin itu juga pertanyaan dari teman-teman yang lain yang mungkin tidak disampaikan gitu ya.
Dan yang kedua, ada teman kita yang minta, Bang, bikin video untuk menjaga money management dan psikologi gitu ya Bang ya. Jadi kita akan bahas sebentar di sini terkait money management dan psikologi. Itu sangat erat hubungannya ya Bang ya. Artinya psikologi itu akan dipengaruhi oleh money management kita gitu ya. Artinya ketika kita open posisi besar-besar gitu ya, itu akan mempengaruhi psikologi gitu kan. Itu pasti itu Bang. Tapi ketika kita opennya 14 ribu, ya mudah-mudahan psikologi kita nggak terganggu gitu. Gitu dia Bang caranya menjaga psikologi. Kalau menjaga money manajemennya ya OP lah sesuai dengan saldo kita gitu. Misalnya saldo kita cuma 140 ribu, ya janganlah kita bantai 100 ribu satu kali OP. 14 ribu aja gitu kan, 14 ribu sekali aja, sekali klik gitu. Jangan sampai keenaan jari jempol ini ngeklik gitu kan. Ya Bang ya. Jadi caranya menjaga money management OP lah sesuai dengan saldo kita gitu. Kalau saldo kita kecil ya kita OP lah paling kecilnya 14 ribu lah paling kecilnya gitu ya Bang ya. Cukup sekali, misalnya sekali klik udah gitu ya. Jadi gitu dia Bang, cara menjaga money management ya seperti itu. OP sesuai dengan saldo kita. Menjaga psikologi, jangan OP besar-besar gitu Bang, karena itu akan mengganggu psikologi kita gitu intinya Bang. Oke, jadi di sini kita akan buat kembali sampel bagaimana mengeksekusi market di time frame 15 detik ini dengan teknikal teknikal C3 ya. Oke, jadi seperti ini cara kita untuk menjaga money management gitu ya Bang ya. Oke, di sini saya cukup 3 kali aja gitu. 3 kali open posisi udah. Gitu dia Bang. Oke, kenapa kita sell ya? Abang-abang udah tahu di sini adalah kejenuhan daripada si buyer gitu ya Bang ya. Oke. Kita lihat di sini dia udah mulai galau untuk naik. Apakah dia masih kuat? Oke. Oh, dia kuat ya. Sini kita ambil dia. Kalau di sini dia nggak bisa bohong lagi ya Bang ya. Itu hanya menghabiskan napasnya aja ya. Nah, kalau di sini dia udah nggak bisa bohong lagi ya. Oke, walaupun tren sedang naik, kita nggak takut open sell gitu ya. Oke. Sini dia nggak bisa bohong lagi dia. Nah, gitu dia Bang. Oke, kita tunggu di sini. Kalau di sini dia udah pasti turun ya Bang ya, karena itu adalah napas-napas terakhirnya untuk berjuang ke atas gitu ya, detik-detik akhir gitu ya Bang ya. Oke, akhir-akhir dari tenaganya gitu ya Bang. Karena di situ dia nggak akan bisa bohong dia di sini. Nggak akan bisa bohong dia di situ. Itu udah bisa kita pastikan. Jadi gitu cara kita ketika kita pun loss di sini ya, hal biasa gitu ya. Tapi yang intinya kita harus bisa mengambil kembali di periode selanjutnya. Dia nggak bisa bohong lagi gitu ya. Dia harus jujur dia sama dirinya sendiri gitu ya Bang. Bahwa dia udah nggak kuat lagi naik gitu ya. Oke, kita tunggu di sini pura-pura naik dia ya. Oke. Oke, masih profit ya Bang ya. 152 masih kuning dia ya. Oke, di sini kita akan bantai lagi. Dia masih pura-pura naik. Tren memang kuat naik ya Bang ya. Jadi kita sesuai dengan C3-nya, kita akan open gitu. Ini doji ya Bang ya, doji hijau. Oke, sesuai dengan C3-nya, kita akan ikutin dia gitu ya Bang ya. Kita skip aja dulu ini. Kita akan open di sini gitu ya. Oke. Kita tunggu yang ini. Sebentar. Kita tunggu. Ini tren sedang kuat naik, tapi kita kita harus ikutin sesuai dengan ini. Jika ini naik, kita harus naik. Jika ini turun, kita harus open turun gitu ya Bang ya. Jadi kita tidak peduli mau tren naiknya pun atau kayak mana gitu ya Bang ya. Atau turun atau naik atau sideways. Pokoknya ini candlenya mengarah kenaikan, kita open naik. Pelemahan untuk naik ya Bang ya. Kita akan ambil sellnya. Aduh, ketarik dia. Oke. Kita terapkan money management kita gitu ya Bang ya. Oke, kita ambil lagi. Kita lihat di situ ada pelemahan untuk naik gitu ya Bang ya. Jadi kita ambil reversalnya. Kalau kita mau ambil naiknya tadi di sini dia ya, candle merah ini gitu dia Bang ya. Biar dapat titik
terendahnya gitu ya bang. Oke, kita tunggu. Kita tunggu dia. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, kena sliding ya bang ya. Tapi kita ambil di sini selnya lagi. Nah, itulah resiko sliding ini ya. Tapi nggak masalah gitu, jangan takut gitu ya bang ya, jangan goyang. Kita ambil lagi dia di sini. Yang jelas kalau udah seperti itu berarti titik OP kita kurang tepat gitu ya. Yang jelas kita tahu dia lemah untuk naik gitu ya bang ya. Oke. Kita tunggu di sini. Kalau yang ini udah kita pastikan profit ya bang ya. Oke. Jadi seperti ini, agak-agak seru sih sebenarnya untuk bermain trading ini. Tapi jangan dijadikan mainan juga ya bang ya. Ini karena kita udah bermainnya santuy-santuy aja ya, udah hal-hal biasa gitu ya bang. Oke, di situ kita udah pasti profit ya bang ya. Di situ kita udah pasti profit. Kita akan ambil buy-nya kembali ketika dia agak turun dikit gitu ya. Oke, turun terus. Oke, turun lagi. Kita akan ambil buy-nya. Kita tunggu dulu candlestick yang ini. Oke, di situ profit ya bang ya. Oke, jadi jangan takut ketika kita kena sliding gitu ya bang. Bang, saya kena sliding terus. Jangan goyang gitu ya bang ya. Hal biasa itu. Nah, gitu dia bang. Jadi itulah yang saya katakan tadi, ketika kita mau bertrading ya, jangan saldo yang ditanya idealnya berapa, tapi yang kita pertanyakan itu apakah ilmu kita sudah ideal untuk masuk ke realnya gitu ya bang ya. Ketika sudah ideal, kita di sliding, kita bisa nge-sliding dia kembali gitu ya bang ya. Intinya seperti itulah. Jangan diharapkan kita akan setiap open posisi profit terus, enggak gitu dia bang. Setiap open posisi belum tentu profit terus gitu ya bang ya. Tapi bagaimana kita membalas slidingan dia gitu ya bang. Kira-kira seperti itu gitu ya bang. Bagaimana kita membalas slidingan dia gitu. Dibuat dia tajam sama kita buat tajam sama dia kan gitu ceritanya. Oke, di situ kita profit satu, kena sliding ya. Itu artinya titik open posisi kita nggak ideal yang satu tadi ya bang ya. Yang jelas masih berwarna kuning, itu artinya masih profit gitu ya bang. Oke, ketika dia naik lagi dulu, kita akan ambil selnya gitu ya bang. Ntar kita ambil selnya dulu. Aduh, ketarik gitu ya. Karena ini saya anggap penurunan ya, cuman nggak begitu kuat sih. Tapi nggak masalah gitu, kita akan uji dia gitu ya. Kita akan uji dia seberapa kuat tenaga dia. Gitu dia bang. Jadi jangan kita harapkan ketika saya udah pintar nih, udah bisa candlestick, tapi loss gitu ya, kena sliding. Janganlah kita harapkan setiap kita pun posisi 10 kali yang profitnya gitu ya bang ya. Jangan kita ini gitu. Kalau kena sliding itu udah hal biasa gitu ya bang ya, hal biasa. Yang penting kita di sliding, kita harus bisa membalas slidingan dia. Itu intinya bang. Makanya harus kita siapkan amunisi kita gitu ya bang ya. Kita akan buy di sini, kita profit di situ ya, cuman sekali doang. Tapi nggak masalah, yang penting kita di sini terapkan kita ya bang ya, Oke. Jadi buat abang-abang jangan pernah segan-segan untuk bertanya ya. Misalnya ada yang masih belum diketahui gitu ya bang ya, jangan pernah segan-segan untuk bertanya gitu. Ketika segan-segan bertanya, kita nggak bakal tahu gitu apa yang abang-abang butuhkan gitu ya bang ya. Jadi di sini memang kita khusus untuk belajar gitu bang, bukan untuk pamer-pamer gitu ya bang ya. Dapat saya sekian enggak untuk apa itu bang. Cukup kita yang tahu kita sendiri gitu. Kalau soal keadaan kita, orang lain akan bisa kok tahu tanpa kita tunjukin gitu ya bang ya. Oke, di situ dia masih kuat ke bawah ya. Tapi yang jelas di sini dia udah nggak bisa bohong lagi. Nah, ketika kita di sliding seperti itu, kita harus bisa balas dia gitu bang. Jangan sampai dia nge-sliding kita nggak bisa balas gitu ya bang ya. Kita harus bisa balas dia. Di sliding kita 2 kali, sliding dia 4 kali. Kira-kira seperti itu dia bang. Oke, kita tunggu di sini. Kita ambil buy-nya karena candle yang ini mengarah kenaikan ya bang ya, mengarah kenaikan, dan ini adalah kejenuhannya gitu ya.
kejenuhan daripada si seller. Sebenarnya dari sini udah kelihatan sih ini kan lemah turun sebenarnya. Cuman dia karena terbentuk di area resist di sini, ya dia masih punya kekuatan gitu ya Bang ya. Cuman kita tahu kekuatannya nggak segitu jauh gitu ya Bang. Oke, kita tunggu. Udah mulai dia. Apakah kita kena sliding lagi di sini? Oke, sliding kita ya. Dia turun dikit lagi, kita akan ambil buy-nya. Oke. Jadi gini ya, banyak juga sih yang komen abang-abang, Bang, kena sliding. Nggak masalah gitu Bang, kita akan sliding kembali dia gitu. Oke. Di sliding kita 5 kali, kita sliding dia 10 kali. Nah, kita lihat ini. Apakah dia sanggup lagi untuk turun? Jadi gitu dia ya Bang ya. Nggak apa-apa kita kena sliding 2 kali, kita sliding dia 5 kali. Kira-kira seperti itu. Yang penting kita bisa membalas Bang, jangan tinggal diam gitu ya Bang ya. Makanya tadi saya bilang harus bukan saldo kita yang kita idealkan, tapi ilmu kita gitu. Nah seperti ini, kita di sliding 2 kali tapi langsung kita bantai dia sebanyak ini gitu. Entah berapa kali lah ini ya Bang ya. Gitu dia. Entah 10 kali dibantai, tadi kita 6 kali, entah 5 kali itu kita bantai dia 10 kali gitu kira-kira dia Bang. Oke, kita profit di situ ya Bang ya. Udah berapa menit ini? Udah 16 menit. Oke, kita sekali lagi ya Bang ya. Kita sekali lagi open posisi. Kita akan akhiri, kita ambil buy-nya di sini. Sekali aja ya Bang ya. Oke. Kita jaga money management kita karena kita udah mengembalikan yang kena slidingan dia ya, udah kita balas ya Bang ya. Ketika ini loss pun nggak masalah, ketika ini di sliding ya udahlah gitu ya Bang ya. Nanti kita balas lagi gitu di sesi selanjutnya gitu dia Bang. Jadi jangan dipaksain ketika kita udah kena sliding di sini. Jangan emosi gitu, jaga psikologis gitu dia Bang. Oke, kita tunggu apakah dia sanggup lagi untuk sliding kita. Oke, kita tunggu ya Bang ya. Kita tunggu. Sanggup gak dia nih nge-sliding kita? Ayo. Jadi bermain trading itu harus santai kita Bang. Kesantaian kita itu menyangkut ini ya Bang ya, apa namanya, psikologi kita ya, profit ya Bang ya. Psikologi kita gitu. Ketika kita santai, kita analisa kita pun enak gitu ya Bang ya. Jadi kenapa kita buy tadi di sini? Karena kita melihat ini adalah candle kenaikan, cuman yang nggak begitu kuat ya Bang ya. Makanya ketika dia turun, kita ambil buy-nya gitu Bang. Ketika kita mau ambil sell-nya bisa, tapi di sini dia Bang. Gitu dia. Jadi kalau ambil, saya udah berapa kali jelasin sih. Kalau dia pelemahan untuk turun, ya udah kita ambil reversalnya bisa gitu Bang. Pelemahan untuk turun kita ambil reversalnya bisa, pelemahan untuk naik kita bisa ambil reversalnya juga bisa gitu Bang. Tapi pastikan dia ini lemah naik, pastikan dia turun dulu, ambil di sini karena udah pasti dia akan ditutup candle berwarna hijau gitu dia Bang caranya. Oke, mungkin sekian dulu pada sore hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan segan-segan untuk bertanya, silakan di kolom komentar ya Bang ya. Ini ruangan kita untuk sharing dan berbagi gitu ya Bang ya. Oke, sekian dulu dari saya pada sore ini. Terima kasih. Selamat sore.